Jika sudah rindu akan Pulau Dewata, namun belum menemukan waktu yang tepat untuk berlibur ke sana, kamu bisa berkunjung ke Kampung Bali Bekasi. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan kota patriot ini, terdapat satu pemukiman warga yang tak terlalu besar, namun terasa begitu nyaman dan sangat berbeda dengan daerah-daerah di sekitarnya. Usai berjalan beberapa langkah, pemandangan mata langsung tertuju pada rumah-rumah yang memiliki arsitektur khas Bali. Nampak juga patung dan ukiran lain, serta setiap pohon yang ada diberi kamen atau sarung khas Bali di setiap sisinya. Halo Sobat WK, bersama dengan saya Yolanda Putri Dewanti, jurnalis Warta Kota. Dan saat ini kembali lagi dengan program Ondel-Ondel Jakarta. Dan saat ini saya tengah berada di Kampung Bali Bekasi yang beralamat di Jalan Merpati Bali nomor 49 RT 011 RW 09 Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi. Nah, bagi Sobat WK yang penasaran bagaimana sih sejarah awal mulanya terbentuk Kampung Bali di Bekasi, dan bagi Sobat WK yang ingin mengetahui apa saja aktivitas yang ada di Kampung Bali Bekasi, ikuti aku yuk. Halo Sobat WK, nah saat ini saya sedang berada di kediamannya Pak Ketut Budiase. Ya. Senang sekali Pak, akhirnya bisa Pak Ketut meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang bersama tim kami. Ya, gitu. sama-sama. Selamat siang, Om Swastiastu. Pak Om Ketut. Swastiastu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Namo Buddhaya, salam sejahtera, rahayu, salam kebajikan. Nah, ini biar semua. Iya. Karena kita mengakui bahwa Pancasila memberikan keramahan. Iya. Jadi semua agama Ya, Pak. dibina dan diakui oleh pemerintah. Jadi kita wajib memberikan salam, semoga dalam keadaan baik atas karunia Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Nah, Pak Ketut, ini rasanya saya baru pertama kali juga datang di Kampung Bali Bekasi. Ketika mulai masuk kawasan, terasa sekali seperti di Pulau Dewata nih, Pak. Iya. Karena memang benar-benar semua ornamennya ya Pak di sini seperti langsunglah di tempatnya begitu ya Pak. Iya. Baik, saya tadi sudah diperkenalkan ya. Iya. Jadi istilah patah Bali wuruh ring rupu dan wuruh ring aran. Orangnya tahu tapi namanya tidak tahu kan. Nah, ini kan tidak sayang kan begitu. Nah, saya sudah diperkenalkan, nama saya asli memang Pak Ketut Budiase ya. Nah, saya awalnya ada terbentuk Kampung Bali ini, boleh saya ya lihat ini. Boleh, silakan Pak. Iya, ini tahun 86. 1986. Nah, di sini ada 3 rumah orang Bali, yaitu yang itu ada Pak Ketut Konek namanya. Lalu ada Pak Ketut Kane, lalu Pak Wayan Sume, dan maaf satu lagi ini ada Pak Widane. Nah, ini 4 orang ini dulu. Awal mulanya di tahun tahun ada 4 orang. 86. 86 ada orang asli Bali begitu ya Pak? Iya. Ya, di sini lingkungan ini masih alang-alang semua. Oh, masih tanah luas yang penuh alang-alang. Termasuk saya belum ke sini. Saya ke sini waktu itu kan tahun 1992 karena diangkat sebagai PNS dari Kementerian Agama di pusat, di Departemen Agama. Nah, ini tahun 86 katanya sudah ada orang Bali di sini ada 4 orang. Nah, profesinya Pak Kone itu dulu angkatan laut. Nah, kemudian Pak Ketut Kane dia di swasta. Kemudian Pak Made Sume dia pensiunan di Kehakiman, dan Pak Wayan Widana ini dia sekarang kebetulan sebagai ketua Pok Darwis. Jadi kelompok sadar wisata. Iya. Nah, saya kebetulan juga menjadi wakilnya, wakil Pok Darwis di sini. Nah, ini 4 orang ini yang melopori zaman itu masih alang-alang. Nah, kemudian berkaitan dengan perkembangan, artinya terkait dengan perubahan zaman atau ya perputaran sang waktu lah itu. Berjalannya waktu. Nah, ini dikenal menjadi Kampung Bali ini itu
pertama ada pemilihan RT. Pemilihan RT. Pemilihan ketua RT. Nah, jadi ornamennya itu saya lihat itu ya pakai dekorasinya itu kayak mencirikan Bali kan, ada lukisan-lukisannya begitu. Nah, kebetulan yang lukis juga orang sini, gitu, orang sini. Nah, kemudian setelah itu COVID menyerang kan, ya di tahun berapa itu 2020 ya. Nah, pada saat itu sama sekali tidak ada aktivitas kan, jadi kampus, siswa, pokoknya sama sekali tidak ada gitu. Akhirnya ada lomba ketahanan pangan. Nah, lomba ketahanan pangan ini kebetulan kami waktu itu ya lahan kosong yang di depan, ada 100 meter. Jadi daripada lahan tidur saya manfaatkan untuk beternak lele. Nah, kemudian iseng begitu nambah-nambah, akhirnya jadi kolam kami itu ditingkat. Nah, itulah modal untuk ketahanan pangan di samping memang diperkenalkan dulu hidroponik, ya apotek hidup. Nah, akhirnya mengikuti ya lomba mewakili kecamatan. Nah, tidak tahu apa ya namanya perkembangan ya. Tim penilai itu melihat di sini, artinya dilihat di sini kok ada bangunan Bali gitu. Loh. Nah, akhirnya Ibu sekretaris waktu itu Bu Isma masih sekretaris di kelurahan. Dia melapor kepada PLT, sekarang Pak Dr. Tri itu melapor bahwa di Kampung Bali itu di tempat lomba ketahanan pangan ada bangunan Bali. Bagaimana kalau Bapak bisa main ke sana, apa bisa diangkat, diekspos menjadi Kampung Bali begitu. Nah, saat itu ya mungkin saya kaget juga gitu. Berarti saat itu viral ya Pak? Iya, dari saat itu dia sudah ngajak wartawan ke sini, tahu-tahu mencuat. Sekarang kan zaman HP kan, media sosial. Hanya dikenal lah. Setelah Pak Wali Kota datang ke sini, saya usulkan kalau memang ngangkat ini memang belum ada apa-apa Pak, baru ada ini kan swadaya masyarakat. Tapi izin sedikit Pak, dari yang tahun 86 itu dari awal mula 4 orang ya Pak, sampai akhirnya tahun 2020 itu mulai dikenal banyak orang, berarti dari tahun itu tuh udah mulai banyak yang bergabung orang-orang Bali buat tinggal di sini gitu Pak? Nah, memang kalau sekarang dihitung itu ada 20 kakak. Nah, jumlah kakak di sini yang termasuk non Bali kan, itu kakaknya berdasarkan data 64 kakak. 64 kakak seluruhnya nih. Seluruhnya. Ya, dulu memang sebelum banyak ini memang di sana itu Belatin Jalan itu masih masuk kampung kita. Nah, karena sudah banyak akhirnya memisahkan diri. Sekarang jumlahnya tuh hampir ya sekitar ya 64 kakak. 64 kakak. Tapi yang Bali itu ya ada 20 kakak. 20 kakak. Termasuk juga yang belum punya rumah di sini, tapi dihitung ya jumlahnya seperti itu. Nah, ini dari pemilihan RT, kemudian ada lomba ketahanan pangan. Jadi concern sekali Pak pemerintah mengangkat ini jadi Kampung Bali. Ya istilahnya dulu destinasi Kampung Bali gitu dia. Ya budaya Bali, macam-macam dulu dikasih nama. Nah, seiring dengan waktu akhirnya ya yang sudah pernah ke sini itu ya kalau Bapak PLT ya mungkin sudah habis lebih dari 5 kali dia ke sini kan, karena dia yang kemudian Bu Giri sekretarisnya Pak Sandiaga Uno, nah dan di pariwisata, dan juga apalagi itu Pak Pangdam Jaya, Pak Untung. Nah, terakhir ya kalau Dandim itu kan sudah biasa dia kini wilayahnya. Nah, itu Pak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Nah, Kang Emil ya? Ya, jadi intinya dia ini bagaimana ini terus diangkat. Jadi dan jadi percontohan di lain. Tempat lain. Nah, begitu Pangdam masuk ke sini berubah namanya. Nah, jadi Kampung Pancasila bernuansa Bali. Gitu. Nah, itu saya terus terang aja kenapa Kampung Pancasila, karena penduduknya di sini bukan orang Bali saja. Ya, jadi toleransi dijaga, kerukunan umat beragama.
dijaga. Itulah sebabnya sekarang julukannya di Kampung Pancasila bernuansa Bali. Gitu. Ya. Nah, Pak Ketut melihat kunjungan dari Gubernur Jawa Barat Kang Emil tuh apa yang dirasa? Sempat dengar katanya bahkan ingin mencoba tempat tinggal ya. Oh tempat ya. Mau menginap lah ibaratnya ya. Waktu kemarin itu ke sini, boleh nggak saya menginap nanti? Carikan saya waktu santai. Oh kenapa tidak? Kan ini kan wilayahnya Bapak. Iya, Termasuk sekarang ini kalau sudah dibuka menjadi miniaturnya Bali, ya siapa saja asal ke sini ya tujuannya ya berpariwisata, imunnya meningkat. Nanti ke depannya ini kata Pak Wakil Wali Kota nanti berubah di depan nanti ada Gapura Bali. Oke, baru pelan-pelan akan dibangun ya Pak? Dibangun, sudah dananya mungkin tinggal menunggu saja karena sering dibicarakan seperti itu. Dan saya usul juga kalau bisa jangan kampung Bali aja, mungkin kampung Betawi dibikin dan sebagainya. Karena jadi kan mungkin banyak ya Pak tempat destinasi wisata. Itu kan masalah budaya kan, termasuk di sini yang dikembangkan kan budayanya, adat, agama, budaya. Kalau di sini adatnya kan tidak seperti di Bali, tapi yang di sini budaya. Karena apa? Ya, agama tanpa budaya kan juga kering ya, gitu. Betul. Jadi agama tujuan kita hidup menjadi terarah. Kemudian budaya seni, budaya itu hidup kita menjadi indah, ilmu pengetahuan dan teknologi hidup kita menjadi mudah. Jadi ketiganya ini harus serasi, seimbang, selaras. Nah itu saya tidak tahu ke depannya, mudah-mudahan ya besok lebih baik lagi. Atau mungkin bisa benar-benar dijadikan destinasi wisata itu, atau mungkin ada tiket ya Pak, bisa dibangun jadi bagi orang yang berkunjung mungkin ya kan. Harapannya ke depan memang demikian. Iya kan? Jadi intilahnya kan ada biaya pemeliharaan. Iya betul. Nah biaya pemeliharaan mungkin untuk tiket ya walaupun tidak ya harganya mahal kan, yang penting mereka kesini happy gitu. Berarti kalau saat ini Pak, misalkan ada yang mau berkunjung langsung ke Kampung Bali Bekasi atau ingin melihat nuansa di sini untuk foto-foto, diperbolehkan Pak? Boleh. Kadang-kadang mereka merasa itu sukarela, dia naruh ya Bu RT ini buat ya sekedar itu. Jadi sifatnya di sini tidak memaksa. Nah nanti ke depan kalau sudah manajemennya, pengelolaannya ini saya tidak tahu, nanti kan berdasarkan hasil keputusan rapat, ya mungkin ada tiketnya, ada kepentingannya apa, kan jelas. Kalau sudah orang banyak ke sini kan ya keamanannya harus diperhatikan. Memang benar nggak ke sini mereka ini berwisata kan, tujuannya ya mungkin apa gitu kan. Nanti mungkin ada penjaganya di depan. Nah seperti di Taman Mini dan sebagainya seperti itu, biar manajemennya biar bagus gitu. Nah Pak Ketut, kalau untuk aktivitas sendiri warga di sini tuh kan saya tadi lihat sebelum masuk ke sini tuh ada sebuah sanggar, terus ada tempat untuk usaha juga ya begitu, untuk ornamen-ornamen khas Bali ya, yang semen-semen itu. Ya, relief itu ya. Relief itu, terus ada atau makanan khas Bali itu bisa dijelaskan Pak Ketut? Begini, dulu memang soalnya di sini ya seni ya. Nah, yang warga di sini yang dari Bali ke sini itu ada seni relief, ada seni gamelan, macam-macam ya. Termasuk sanggar sekarang ada di Sanggar Nyalian Mas itu. Nah, intinya seni teman-teman yang seni di sini yang gamelan itu hampir ya udah tahu keluar negeri gitu. Termasuk Bapak Taiwan, Cina dikirim oleh Bapak Presiden zaman apa ya si SBY kan. Dulu teman-teman bahkan kolaborasi itu sering dengan Elspas, dengan guru ya kemana-mana dia. Nanti sanggar di sini pun aktif ya Pak kegiatannya? Aktif. Nah itu ada muridnya, ada siswanya. Apa gitu. aja sih Pak? Sanggar tari, musik gitu ya? Ya selama ini tari tradisional aja, ada gamelannya. Kalau itu kan ininya nyari-nyari sendiri, tari jamrud, apalah gitu. Nah itu karena dasar tari Bali itu kan dinamis nih. Nanti kalau itu dikuasai mungkin masuk ke tari lain lebih gampang ya, karena ada agemnya gitu ya. Nah itu selama ini, kemudian relief itu ya memang anak di sini sudah bisa dia menjual. Jadi artinya pekerjaannya di sini sudah laku ya, kayak Universitas Pancasila, mereka yang borong, yang bikin kemana-mana itu mungkin nanti tidak tahu deh ke depanan perguruan tinggi, karena kan tidak
tidak ada istilah minoritas, mayoritas. Jadi semua orang itu berhak mendapatkan pelayanan agama karena agama kan hak asasi. Nah itu, jadi di sini ya kalau mau mesen ada gitu kan. Kalau mau nyari tarian, kalau nyari dekorasi, MC lengkap di sini. Ya, tapi yang bernuansa Bali ya. Ya, yang bernuansa Bali. Berarti kalau dari customer atau pelanggan dari relief itu menyebar apa aja ya Pak, dari universitas bisa atau ada yang ya tergantung yang mesen. Jadi intinya sekarang tuh kan zaman HP ya. Nah itu cepat tinggal share, tahu nomor teleponnya, mesen, tahu-tahu sudah jadi. Nah seperti itu sih. Sekarang dengan kemajuan teknologi ya, dengan IT dan sekarang ini ya seperti itulah. Jadi tidak ada yang susah gitu. Nah saya itu bukan iseng-iseng di samping menambah uang dapur, ada tamu digoreng dan sebagainya untuk memenuhi kebutuhan saja. Akhirnya menjadi perhatian, jadi perhatian. Ya tolong ya Pak Ketut kembangkan gitu. Tapi ya anak-anak sekarang ya mudah-mudahan dia merasa terpanggil untuk jadi petani kan begitu. Nah ya. Pak Ketut sedikit berarti kan Pak Ketut selain memiliki aktivitas untuk merawat peternakan lele gitu ya Pak Ketut sendiri bisa dijelaskan aktif sebagai dosen atau tadi belum dijelaskan nih Pak Ketut nih aktifnya apa aja gitu. Oh saya memang gimana ya taunya sedikit ya MC kawinan ya kawinan. Ritual itu saya sering. Nah itu siaran mimbar di televisi. Itu biasanya setiap hari Rebu dari zaman dulu dari dulu sampai sekarang mimbar agama Hindu. Nah itu budaya Katulistiwa itu sering diundang. Nah di samping saya juga ya pendarmocana ya penceramah. Nah sering diundang di instansi negeri atau swasta untuk memberikan suatu pencerahan. Nah di samping itu ya sebagai dosen. Dosen di mana Pak? Saya di hampir 20 tahun udah di Universitas Bina Nusantara. Oh hampir 20 tahun? Iya hampir lebih itu. Itu dosen? Karakter building. Ya kalau di statistik saya ngajar agama gitu. Dulu di Universitas Surya saya ngajar filsafat yang di sana. Nah itu dan banyak itu kalau memang mahasiswa perlu nilai entah saya dipanggil atau di mana aja kuliah yang penting mereka dapat nilai gitu. Oke, Pak Ketut kalau Pak Ketut sendiri saya lihat kan memakai baju khas Bali ya. Bisa dijelaskan Pak Ketut dari motif biar sobat WK tahu nih. Ini namanya destar. Kalau di Bali boleh bahasa Balinya udeng namanya. Nah ini kan pengikat ya. Ini lambang Arde Candre. Jadi ongkare. Ini lambang gininya ini ya katanya sih lambang bulan itu kan. Ya bulan itu untuk laki-laki saja Pak Ketut. Iya, ini untuk yang perempuan dia kan pakai tagelan namanya ya itu ada ciri khasnya. Nah kalau yang saya ini seperti biasa ya ikatannya ini nanti kalau sudah pemangku di belakang gitu. Nanti kalau pendeta lain lagi ketu kan ada tingkatan. Yang ini kan biasa. Nah ini udeng, kemudian ini kan baju sudah biasa. Terus ini ada kamen. Nah ini namanya pengikat panca indria. Pengikat panca indria ini namanya anteng. Anteng. Ya. Ini bisa dipakai untuk laki-laki ataupun perempuan begitu. Bisa. Nah, seperti mohon maaf ya kayak kerudung gitu kan kalau di Bali ya ini nanti kalau panas bisa diginin gitu kan. Sebenarnya itu untuk pelindung aja. Tapi ini mempunyai mengikat panca indera. Jadi kita punya mata, punya telinga, punya indera-indera hidung dan sebagainya. Diikatlah, dikendalikan. Itu fungsinya. Tapi mereka ya yang penting dilihat ini orang Bali ya gitu. Nah ini kan namanya ciri khas. Nah itu lain lagi pakaian pengantin, pakaian kepura, pakaian biasa. Itu ada tingkatannya. Jadi kalau itu Dewa Angga, Buddha Angga, manusia Angga punya simbol ini. Ada dewa, buta, dan ada dewa Tuhan, termasuk manusia juga. Nah, itu punya simbol. Nah, zaman dulu seperti itu dia bikinnya. Tapi anak-anak muda sekarang kan jarang memperhatikan. Nah, begitu berarti kalau hari-hari besar agama Hindu pun di sini selalu ini ya,
Ya, selama ini kan namanya sebenarnya agama Hindu itu kan berasal dari Jawa, India, terus di Jawa berkembang zaman Majapahit, hanya di Bali. Nah itu sebenarnya kalau masalah pakaian kan masalah ya lokal wisdom ya. Jadi itu dilihat, oh ini orang Bali ya. Terus sebenarnya Hindu itu berkembang kalau di Jawa ya silakanlah pakai belangkon gitu kan. Nah di luar negeri ya silakan. Tapi mereka yang mengikuti ya kayak pola Bali gitu. Karena Tagore mengatakan sebelum mati hendaknya harus tahu Bali gitu. Kok seperti begitu dia gininya. Nah jadi apa namanya kegiatan-kegiatan di Bali itu kan masalah ke pura, masalah ya ke adat itu sudah biasa mencirikan khas ini. Bahkan di Bali sekarang tuh Purnamutilam itu belajar dia pakai pakaian adat gitu. Karena mungkin dari presiden pun ya mengamankan biar pakaian daerah, ya budaya-budaya kita biar tidak hilang gitu. Kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi kan begitu. Betul. Nah kalau di Kampung Bali ini sendiri tempat ibadahnya? Nah kalau tempat ibadahnya yang besar itu ada di Sejabotabek ada, Rawamangun ada, Bekasi ada. Nah yang ini kan namanya ya tempat sembahyang pribadi, khusus untuk di keluarga. Oh Keluarga. Nah artinya ya tujuannya apa? Ya biar selamat. Ya Trisanya kalau Islam kan 5 sholat waktu kan. Nah kalau kita mau pergi kita mengadu pada Tuhan biar selamat di jalan, pekerjaan biar sukses, itu aja nggak ada yang lain. Ya karena kita ini kan benar-benar ya di bawah lindungan Tuhan yang Maha Esa, apapun agamanya. Kita mohon keselamatan, termasuk diri kita, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara kan gitu. Kalau yang untuk khusus semuanya umat Hindu di Kampung Bali Bekasi ada tempat ibadah khusus sendiri? Iya, yang itu besar itu. Jadi di umat sini juga? Bukan, ada di Bekasi yang di Kalimalang. Oh, yang di Kalimalang. Ya, Pura apa namanya, Pak? Itu Pura Tirta Buana. Oh, Pura Tirta Buana. Ya, yang di Rawamangun Pura Aditya Jaya, Rawamangun. Iya, di Rawamangun yang sempat aku pernah datang yang di Rawamangun. Ya, banyak itu namanya ya? kan bermacam-macam itu tergantung kesepakatan. Kalau di Gunung Salak juga kan ada di sana pura. Bahkan ya gimana ya menyatu. Jadi seperti tadi apa yang saya jelaskan itu ya Trita Karana. 3 yang menyebabkan kita bahagia, serasi hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan, manusia dengan yang pencipta. Oke, siap Pak Ketut. Nah, terakhir Pak Ketut. Ya. Harapan kedepannya yang kita lihat kan ini dari 2020 kan udah mulai viral lah kalau anak sekarang milenial sebutnya udah mulai dikenal, udah mulai viral gitu. Terus kita harapan kedepannya tuh Pak Ketut berharap Kampung Bali ini akan jadi seperti apa? Ya, saya mengambil contoh dari Ramayana ya. Utsaha telarapan karya sing pagehen sampai tan gawe yaken ring satu dama yetui. Jadi usaha itu harus dikukuhkan. Ya apapun kita jangan setengah-setengah. Kalau kita memang benar kita berusaha pasti ada hasilnya. Jadi Tuhan tidak habis-habisnya menciptakan lapangan kerja asal kita mau. Nah termasuk Kampung Bali ini kalau memang kita memang semangat, mau benar-benar, artinya ya perhatian, saya rasa ke depan pasti jadi. Tentunya para donatur, para ya ini ikutlah memberikan perhatian, karena kita tidak bisa membangun seperti Pancasila gitu, kita tidak bisa hidup sendiri, karena kita makhluk sosial, makhluk Tuhan, kemudian juga makhluk individu. Nah kita berhasil karena berkat kerjasama dengan orang lain. Jadi ke depannya harapan kita banyak donatur, kemudian ada perhatian dari pemerintah agar jangan setengah-setengah lah untuk membangun begini. Kami mengikuti saja. Jadi kedepannya kayak apa dan sebagainya, pemerintah, wira swasta, termasuk pengusaha dan sebagainya. Mari kita bangun. Sama-sama ya Pak. Iya, jadi budaya perlu dilestarikan. Seperti apa yang tersurat dalam Sabta Pesona. 7 yang menyebabkan kita pesona. Tadi kan ada pertanyaan, yaitu pertama adalah rasa aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, kenangan. Pertama aman. Setelah itu tertib hidupnya. Nah, bagaimana bisa gitu. Lalu apa namanya ramah tamah. Jadi ramah itu ya yang kesini itu harus ada kesan. Jadi ada sesuatu yang ada sesuatu tuh di seperti nanti biar balik lagi. Lalu ada kenangan. Nah, kenangan, oh kampung itu bagus ya gitu. Kalau ke sini judes orangnya kan nanti orang kapok ke sini.
Jadi intinya ya saya banyak orang ya tentu ada pelayanannya macam-macam kan. Ya maafkanlah, itulah manusia. Kadang pres, kadang ini ya. Intinya adalah Kampung Bali ini ya dicanangkan oleh pemerintah. Kesini itu imunnya biar meningkat. Ke depan ada kesenian. Nah nanti malam minggu ada pementasan dan kuliner. Wih. Nah ini harapan kita ke Oh ya, depan. kalau untuk kuliner khas Bali sendiri di sini ada Baru beberapa makanan ada. Kalau si Wayan Agus tadi itu sudah mulai dia jual pakaian Bali. Oh, pakaian Bali. Mungkin gantung kunci. Nanti ke depannya itu yang diharapkan. Tidak wadahnya bagus tapi isinya tidak ada. Betul. Ya ini Sayang ya, Pak. Sayang. Nanti kan kebersamaan ini. Nah inilah perlunya ya media massa apa yang mengekspos kita ini biar dikenal dan memang tentunya ya biar mendapatkan penghasilan nanti ke depannya. Kalau makanan khas Balinya sendiri juga salah satu contohnya apa aja? Ya nasi jinggo, Nasi macam-macam, ada yang mesen lawar, sate berarti gitu. jatuhnya catering ya di sini ya? Betutu gitu. Wih. Tapi jumlahnya saya rasa belum besar itu. Ada pesanan-pesanan aja melalui telepon. Kalau ada pesanan baru dibuat gitu ya. Pecel lili, kadang-kadang Pak bikin pecel lili, ya Waduh, udah. langsung fresh dong nih dari penanganannya langsung. Oke, baik Pak Ketut Ya. Widiasa, terima kasih Pak sudah diperbolehkan berkunjung di Kampung Bali Bekasi. Saya juga yang tadi Pak Ketut bilang bahwa harus tertanam di benak gimana di sini tuh ada sesuatu yang bisa diambil gitu ya. Iya. Karena saya juga merasakan ketika sampai sini nih Sobat WK, begitu kita masuk ke dalam gang-gang ya Pak, itu tuh udah ornamen Bali, seakan-akan kayak nggak perlu jauh-jauh nih, di Bekasi aja udah bisa menikmati bagaimana suasana di Pulau Dewata. Iya. Begitupun dengan ramah tamah penduduk di sini gitu Iya, Pak. Tadi ketika sampai juga saya merasa begitu hangat sambutannya Pak. Terima kasih Pak Ketut karena sudah menyambut tim kami juga dengan baik. Iya. Gitu ya Pak. Semoga Kampung Bali di Bekasi ini jauh lebih maju, tak hanya dikenal di warga Bekasinya saja atau di luar, bahkan bisa sampai keluar Indonesia. Iya, gitu ya, itu Pak. harapan kita ke depan. Jadi intinya itulah apa adanya. Orang ke sini itu kadang-kadang rame, kadang-kadang enggak. Karena kan di sini penduduknya ya banyak yang kerja. Oke. Ya jam-jam kerja memang susah. Ada pelajar dan sebagainya. Karena kan prioritas utama itu anak-anak itu kan pendidikan. Oke. Jadi pendidikan harus sekolah, harus boleh kalau punya duit ke perguruan tinggi. Karena itu kan tebar ilmu bangun bangsa kan gitu. Nah orang Siap Pak Ketut, Ya, terima kasih. sama-sama. Nanti izinkan diajak langsung ke tempat penangkaran Oh, silakan, ikan lele silakan. dan bisa melihat langsung. Ya. Baik Sobat WK, terima kasih. Semoga apapun yang disampaikan Pak Ketut terkait dengan sejarah Kampung Bali Bekasi dapat bermanfaat untuk Sobat WK. Dan saya Yolanda Putri Dewanti, jurnalis Warta Kota, pamit undur diri dan salam sehat. Ya. Jangan lupa subscribe ya.